Saat gadis itu melihat siapa pria yang sedang berbicara di atas panggung, dia baru menyadari bahwa pria gila yang menciumnya pagi tadi ternyata adalah CEO dari perusahaan besar. Ternyata pagi itu gadis itu membawa kue dan berlari keras di tengah kerumunan sambil terus berkata permisi, tolong beri jalan. Saat dia merasa akhirnya akan sampai, pintu lift terbuka tepat pada waktunya. Gadis itu terjatuh langsung ke pelukan CEO yang kaya raya itu. CEO dengan sopan memegang pinggang gadis itu dan mengingatkannya untuk berhati-hati. Saat itu pelindung kepala gadis itu terjatuh. CEO langsung mengenalinya sebagai gadis kecil yang pernah dia temui sebelumnya. Gadis itu melihat tatapan tajam dari CEO, langsung mengingatkan CEO untuk menjaga sikap. CEO mengambil pelindung kepala itu dan mengatakan bahwa gadis itu sendiri yang menabraknya. Gadis itu marah besar, menuduh CEO telah menyentuh pinggangnya. Begitu dia selesai berbicara, CEO langsung mengangkat dagunya dan mendorongnya ke dinding, kemudian mencium bibirnya dengan keras. Gadis itu terkejut. Setelah sadar, dia langsung mendorong CEO dan berteriak marah menyebutnya gila, seraya mengancam tidak akan melepaskannya. Setelah itu, dia buru-buru pergi untuk mengantarkan kue. Berpikir, mereka seharusnya tidak akan bertemu lagi. Namun, setelah mengantarkan kue, temannya mengundangnya untuk ikut mendengarkan seminar CEO perusahaan. Saat memasuki ruang seminar, gadis itu tanpa sengaja tersandung tangga dan langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Dia buru-buru meminta maaf. Tiba-tiba, suara dari atas panggung terdengar. CEO itu menggoda gadis itu karena sudah memberi hormat kepada semua orang saat masuk. Barulah gadis itu menyadari bahwa pembicara di atas panggung adalah pria gila yang membuatnya marah tadi. Wajah gadis itu langsung berubah dingin dan dia memutar bola mata dengan kesal, lalu berniat untuk pergi. Namun, temannya terus membujuknya. Akhirnya dia kembali duduk di tempat duduknya. Setelah seminar selesai, dia buru-buru ingin pergi, tapi tidak menyadari CEO sedang mengamatinya dengan pandangan penuh arti saat dia pergi. Begitu gadis itu pergi jauh, CEO baru menelepon dan meminta asistennya untuk segera mengatur gadis itu menjadi muridnya. Setelah pulang ke rumah, gadis itu bertemu dengan bibi yang memaksanya menikah karena janji perjodohan yang dibuat 4 tahun lalu. Sekarang saatnya janji itu dilaksanakan. Gadis itu bersiap menolak, namun bibi mengancam akan menarik biaya pengobatan ibunya. Gadis itu akhirnya terpaksa setuju. Bibi dengan sengaja memilihkan pakaian yang tidak sesuai untuk gadis itu. Jelas, dia ingin membuat gadis itu malu di depan perjodohan. Segera mereka tiba di rumah calon mempelai. Namun, begitu pria tua itu melihat gadis itu, dia langsung menyambutnya dengan antusias, sering memuji gadis itu, dan mulai membahas masalah pernikahan. Semua ini membuat bibi merasa iri. Dia tidak ingin gadis itu benar-benar menikah dengan keluarga kaya. Kemudian, saat gadis itu akan minum teh, bibi sengaja menumpahkan teh ke pakaian gadis itu. Pakaian gadis itu langsung basah kuyup. Pria tua itu segera meminta cucunya untuk membawa gadis itu mengganti pakaian. Namun, pria kaya itu tidak tertarik pada gadis itu. Dia menarik gadis itu dan memberi peringatan. Melihat situasi itu, gadis itu memanfaatkan kesempatan dan berpura-pura agar pria kaya itu berpikir bahwa dia bertindak tidak pantas. Pria kaya itu langsung memutuskan untuk membatalkan pernikahan. Kemudian, dia mengambil pakaian dari lemari dan melemparkan pakaian itu ke gadis itu, lalu pergi tanpa menoleh. Gadis itu diam-diam merasa senang karena berhasil menggagalkan perjodohan itu. Namun, saat gadis itu mengganti pakaian, dia menyadari bahwa resletingnya rusak. Saat dia hendak mencari bantuan, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Dia terkejut dan menoleh, dan pria yang masuk adalah pria gila yang pernah merusaknya.